awai geselamatkan Al-Quran. So penyelamat Al-Quran, sosok yang terlibat yang untuk selamatkan Al-Quran supaya baik gada. Salah satu yang terkenal kelompok penyelamat Al-Quran pertama adalah Ahlus Suffah, para fukara, orang-orang miskin dengan segala kelemahan di dalam fasilitas hidup, tetapi menjadi kelompok penyelamat Al-Quran. Selalu berada di Suffah Rasulullah, baki limang rumah Rasulullah, gaknyan hana geweh-weh, menyotren ayat langsung getangkap, gehafal baik sampai gada. Nasihat Rasulullah, hadis Rasulullah, nyan tugas jaga walaupun tidak cukup makan. Orang yang memenjarakan dirinya pada jalan Allah, hansip makanan kan hansip penampilan. Makanan hana kekuatan, menyolangkah haik gebeut, tapi semangat ganyan mampu menyelamatkan agama. Gepenjara rog berjalan Allah, tidak pernah bergeser, menjadikan perjalanan hidupnya penuh dengan perjuangan. Allah memuji mereka, Allah khaliqul alam, gepujurnya, gepenjara rog berjalan Allah untuk geselamatkan agama Allah. Yahsabuhumul jahilun aghniya minat ta'affuf. Isangka le orang jahil, orangnya orang kaya. Hana deh ganyan sibuk cari rezeki. Hana deh ganyan lelah karena cari rezeki. Ipikir kaya dan tidak pernah membebani orang lain dengan meminta-minta. Orang lah gedro beban, orang lain han gebebani. Ini generasi penyelamat Islam. Pernah generasi yang lagi nyanuryo hana. Yang kedua, para sahabat adalah pejuang. Dia berkata Allah, jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuang olehmu dengan hartamu dan nyawamu. Yang kaya siap miskin untuk agama. Yang hidup siap jadi mayat untuk agama. Maka Islam berkembang, mewarnai dunia. Generasi yang paling kuat. Kemudian di saat orangnya syahid dalam perjuangan, penghafal Al-Quran syahid di dalam perjuangan, Sayyidina Utsman, kira khulafaur rasyidin, gejalanya, nyo situasi berbahaya. Kalau Quran hilang dengan hilangnya penghafal Al-Quran, maka akan hilanglah Islam. Maka timoh ide, ini tidak ada cara lain untuk menyelamatkan Islam. Karena urang hafal Al-Quran, habis syahid, timoh ide pegat mashaf. Karena mashafnya ketinggai Al-Quran. Man Nabi masa Nabi nak pegat mashaf, hana mashaf na laule sahabat. Arti lakukan sebuah hal baru
untuk menyelamatkan inti dari Islam. Dijadikan mashaf, gepegat mashaf di saat golomna mesin percetakan, di saat teknologi percetakan hana, tapi mampu melahirkan sebuah sikap baru untuk menyelamatkan Islam. Karena ada tantangan baru, yaitu hilangnya penghafal-penghafal Al-Quran karena sudah jadi mayat di dalam perjuangan. Tanya yang perlu kita sadari apa? Menyokomit ke Islam, ikuti gaya mereka. Generasi setelahnya pakan lahir ilmu usul fiqh, pakan lahir ilmu kalam, ilmu tauhid, pakan lahir mujtahid. Di saat akidah yang ditanam oleh Rasulullah, teruk pemikir-pemikir sesat untuk menghancurkan akidah, teruk pemikiran-pemikiran sesat untuk menghancurkan akidah yang kali dibangun oleh Rasulullah dan para sahabat. Kekalahan dari ulama. Ini ada pemikiran-pemikiran, aliran-aliran pemikiran yang menghancurkan akidah yang kali diperjuangkan oleh Rasulullah. Maka lahirlah ilmuwan-ilmuwan memperkuat argumentasi ilmiah untuk memperkuat akidah. Yang tujuan inti gebahas ilmu tauhidnya untuk menghalangi ada penyakit-penyakit baru akidah. Olehnya kedepannya karena manusia ingin menafsirkan Al-Quran semaunya, sesuai dengan nafsunya, maka gelahirkan karya oleh Imam Syafi'i usul fiqh, supaya di dalam menafsirkan Al-Quran jangan dengan pemikiran-pemikiran sesat, bandum-bandum yang dilakukan legenya untuk menyelamatkan Islam. Artinya apa? Generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi awal Islam punya kemampuan, punya kekuatan yang selalu bisa melahirkan konsep dan strategi untuk menyelamatkan Islam. Nyo yang hana bak generasi tanya orang. Maka orangnya tabut malamnya kiban tapudip lagi strategi Nabi pudip Islam. Ingat tanya kepa Nabi nombor tutup balighu anni walau ayah, perintah dari Rasulullah, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walau satu ayat. Itu ini sebuah strategi. Artinya orang yang mampu satu ayat pun ikut berjuang menyebarkan Islam. Hana mencih orang yang mampu mentadabur Quran dari pudip agama. Nah kekuatan biuk fungsikan untuk pudip Islam. Yang nah harta jahidu bi amwalikum. Sehingga dalam hadis yang lain pula, tedang donyanya ngempet kelompok manusia. Adlil umara, adilnya umara. Kiban mana adil umara? Adil adalah pemimpin yang menegakkan kebenaran dan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang kedua, ilmil ulama, ilmunya para ulama yang menyebar ke semua pribadi. Kan ilmu tinggal bakro ke huruf lain ni tipu siapa?
Ganya luah ke dari lemah. Dia syen dari depa. Yurung lain. Ilmu yang masuk terintegrasi ke semua kelompok. Kapan umara itu adil? Kalau ilmunya Rasulullah yang ada pada ulama terintegrasi ke dalam pribadi-pribadi para umara. Jangan biarkan mereka di dalam kebodohan dan kejahilan agamanya. Sakhwatil aghniya, murahnya orang kaya. Terjemahkan sakhwah secara benar. Sakhwah lawan dari tabzir. Dengan sakhwah dia tak bermakna pemurah. Pemurahnya kan tabzir, kan wate urang kalai putubit harta kagak kan pemurah. Lihat dulu dia keluarkan hartanya ke mana. Munya dikeluarkan harta untuk memperkuat kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, itu sakhwah. Munya putubit peng hanya untuk mubazir yang hana nilai kebaikan, nyan ngeken tabzir, haram hukumnya. Puranya harta yang nak bajar oleh Islam, sakhwah atau tabzir. Sementara pengertian sakhwah dan tabzir hana so dakwahkan tersampaikan kepada hartawan. Urangnya bak nanggro lepeng, nyan juga aghniya. Anggaran yang dianggarkannya, nah nilai sakhwah atau nilai tabzir. So sampaikan agamanya ke waknya. Yang keempat, fuqara, doa fuqara, orang fakir, nah senjata bagian yang dibujuk oleh Allah, doa. Nyan orang fakirnya menyuguh doa ke gop efek. Namun lebih ke orang jeh berkaya. Hai tim kata doa ke roh kata kai. Ya. Hai kan biasa menan. Gop jit dah pubat tapi rod han tak pubat. Agak orang murut. Munyo patah gop yang gitu hurut. Yang baik guru ke patah roh ke. Ai menan din bukan oleh Allah. Pada dah baik orang kasihannya ni gian. Dia yang doa gop berkaya hang kaya-kaya ke gop ni. Gian si kagak begak menan oleh Allah Taala. Tetapi lebih kekuatan orang kaya orang miskin yang taat yo. Doa-doanya jadi makbul. Nah kelebihan tersendiri. Tapi bukan miskin yang jahat. Kak. Nyo atranyo nyo tak pelaku. Itulah perjuangan agama dan itulah ibadah. Itulah strategi membuat agama itu menjadi kehidupan. Nyo tanyo yang buat-buatnyo. Walaupun hana malim tu mandum, baik pereh malim tukang dakwah agama. Cok strategi Nabi, balighu anni walau ayah. Tanyo kajiat doa sembahyang. Kok ramai golem je doa sembahyang. Baik tak pereh urang malim ya pernah doa sembahyang. Nyen tanyo maju agen doa sembahyang. Baiknya kau urusan long ya. Urusan dengku. Pernah kekuatan mandum infakkan untuk memperkuat agama dalam rangka menegakkan ma'ruf, memperkuat ma'ruf dan menghancurkan kemungkaran. Nyo ilmunya benar. Menghantalu sabi kejahilan. Artinya apa? Kapan agama itu hidup dan getanya geken urang pejuang agama apabila mampu terjadikan semua kekuatan yang na di kalangan umat Islam menjadi kekuatan untuk agama. Nyokeh strategi senang hageranya jajah nanggro Islam. Aceh. Tipu mekleh agama kekuatan lain. Karena Nabi sendiri pun apa?
yaza'ullahu bisultan ma la yaza'u bil Quran. Nah, yang mampu tak tegah, tak selamatkan dengan kekuasaan, tapi han mampu dengan Al-Quran. Orang Aceh pajan general mulai jilbab. Jilbab dia tak ke, dia tak pula pajan. Munyo semua buat wajib tom orat ka jamun ka. Yang mana? Ai berah urang temu buat. Haram bukan orat, wajib tom orat. Nah, piuh-piuh dah berah. Rugolom mata Belanda kata pegah. Mata Belanda pergi menteng di lemenya. Segolom merdeka menteng di lemenya. Lih merdeka menteng di lemenya. Menteng tak pegah. Tapi nak saat tinggal jamun tanya, anu udahnya tejak ikulah rok waktu tuut ni inang. Nanti ni baru-baru royo. Tapi ilmu tuk orat habena kan? Pajan terjadi tuk orat. Di saat kekuasaan hadir berproaktif untuk menegakkan ma'ruf tum orat. Yang mana? Yang hasil buat tenggu. Artinya apa? Butuh kekuatan untuk menegakkan Islam. Itulah nilai adlil umara. Orang kaya orang. Tanya semua buatnya lepas balik item lelu ke. Daya apa item lelu ke. Pakan hai tadakwah sakhwah bermurah orang yang nak harta untuk agama, pergi infak buat agama. Orangnya baca orang Islam nak harta. Untuk persoalan-persoalan kecil-kecilnya lebih. Tapi persoalan ji, tak robah tak dakwah orang yang nak hartanya untuk infak harta. Mengkecil-kecil itu. Masa sahabat na Abdurrahman bin Auf. Iganya dengan hartanya getebuh kekurangan nilai amal. Telat menteng hang getume takbir bersama Rasulullah. Dipna harta getubuh gadah fahla takbir bersama Rasulullah. Hana pernah merasa harga ubena tahu ubena harta yang truk dari Mesir. Yang gara-garanya yang telat bagi ikut Rasulullah diinfakkan untuk agama. Itanya sedekah orangnya. Nyo napai lan dompet ada tak pilihkan on yang paling ubud. 3 ruh yang raya hana bicara. Yang mana nak kai dia? Yo kan? Nyo untuk belo syurga. Duk pahala akhirat tak puli dak. Yang paling buruk lang kawan dia yang paling ubud. Menyona untirbe menyona untirbe kakeh ruh un 2000 janjan karena hana un 2000 kakeh 5000 janya karuh 10.000 uku pakaro hana un 5000 hana untirbe kau ngagama yang menana kai nyontuk akhirat cikeh menyontuk umpeun topu lagak empung. Yang pertama penampilan. Ini jadi masalah. Begini drone yang tim-tim buatnya sampaikan. Ini drone menteng tajak. Nah orang lain ada tim cakap ya buat. Boy tanya menonyo nak tak kena pedip na tu. Menyona 500 atau 1000 tu. Kita mah tiroro buna 200 tu. Padik je. Leribe. Artinya tak ajak orang lain dalam berbuat ma'ruf. Hebat generasi Islam awal
siapapun yang menjadi orang Islam jadi pejuang Islam, jadi pembela Islam. Orangnya Islam tanya kebetulan. Teteh ke Islam tu, hai mak pe Islam, ya pe Islam, hai kakak Islam juga tanya. Tapi tidak pernah jadi pejuang Islam, berjuang dalam memerangi kejahilan, berjuang dalam memperkuat segala strategi-strategi untuk hidup Islam. Generasi awal kali lahir ulama-ulama, bo usul fiqh masa Rasulullah bo panena. Panena, dia nak perleh ana masalah. Ana masalahnya. Urangnya bermacam pemikiran sesat. Aliran-aliran sesat, musuh-musuh Islam mampu mengorganisir dirinya dalam skala internasional menyerang umat Islam di mana saja berada. Orangnya Palestin. Cikalon. Dia benar terzalimi dari generasi ke generasi. Anak mit semangat ilawan kafir. Tapi kemana Muslim yang lain? Tenalah salam nyawa Palestin ni masalah nanggro kan masalah agama. Itu padahal bahasa-bahasa kafir untuk membuat orang Islam tertidur. Nyokan menyu masalah doyanya ke masalah salah nanggro ke masalah agama. Somo doa tan. Somo sedekah pihana kira. Bajan baru merasa bangkit wate kenang dro wate. Nyo kenang cara ana. Ona lagu gahi Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Han sempurna iman diraro gata menyogolom tak cintai saudara gata yang seagama lagi tak cintai kerau. Pakan hanya tak menjadi sikap. Tapi terus urus lain dipegah nyan urus yang ke urus agama. Itu strategi syaitan merusak pemikiran umat Islam. Nyok membuat lagi nyok kendala tapi dia. Hai le tabut bek masalah bek halal lagi nyusah lagi hanasa yang mekat udah ada buatannya hantruk ilmenya kurang mekat orang yang naik ilmu hana ke mekat mana yang terjadi apa kejahilan tetap berkembang. Halal haram terintegrasi kepada pelaku ekonomi, maka terbangunlah ekonomi riba. Orang yang tengah ilmu hana strategi ekonomi bi gemukat bi han lagoi ganyan hana tengah mukat hala tapi han lagoi hana tengah cara mekat lagi orang nak tengah makanan wate produksi di pada pugot steril gede. Wate tukang mekat kamu kudai jaro man lagot keput tu mas steril makanan kita nyo cara mekat salah menanti di saat dah baik agama le kita nyo pep agama gara-gara dia umai agama kena menat dia cerita Rasulullah makin pep Rasulullah dia dengar cerita kita nyo tak salah ada orang pegah ada orang cerita muta mahubut ke Rasulullah. Menanti tetamai agama, muta mahubut agama, muta magada wibawa agama. Nyo begot akhlak ada. Tayu tayo, ada dah nyo golong bengih dekannya wote bengih tu hala mendum. Nyo mandum-mandum sebenarnya ini agama sebenarnya. Rasulullah giyu ikut dia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya bagi kata bak Rasulullah ikutan yang baik. Tapi haik darabah
sisi-sisi Rasulullah secara memadai dan menyeluruh. Bahkan Rasulullah berhasil neme agama yang Rasulullah pertama ahli ilmu, kedua ahli strategi. Meperang memangnya kemampuan luar biasa nunjuk ke hamba Allah yang namanya Rasul, yang mungkin manusia biasa. Tengok tak ikut kekuatan roh. Tapi benda depa lama perang Nabi ahli strategi. Kalau di Uhud karena hanya ikut strategi Nabi juga. Waktu perang Uhud kan talur Islam. Waktu pun tak menang. Habis kubah-kubah tumpuk orang musyrik. Cuman berah Nabi. Ya, na pasukan pengaman atasnya di atas gunung. Artinya untuk aman menyetruk musuh dari jauh darinya tembak aju halang baik sampai awaknya masuk kedek. Tapi waktu kali talu de harta kadimah rumah kubah posisi kosong tinan. Watenya Khalid bin Walid kalau utama itilaf. Mentang panglima perang musyrik. Ganyan tukang pimpin waktu ke kosong tambah ngaju yang kelenyan korban orang Islam. Nabi-nabi terlihat ego ni. Artinya apa? Salah strategi. Ikut Nabi perjuang agama, jangan cuma berpikir ilmu tanpa strategi. Ikut Nabi terus cara, kebijakan dan kebijaksanaan. Ini yang masalahnya hari ini. Kita hidupkan. Nyo syariat Islam di Aceh. Dia hawa tak beragama syariat Islam Aceh. Tetapi menyo lagi nyo cara hana syariatnya. Hana. Dina syariah hana mampu kepudik syariat. Ganyan orang jalankan amanah. Amanahnya na diregulasi, na diundang-undang. Sementara hana orang yang mampu lahirkan undang-undang yang memperkuat syariat. Hai pakan hana terus orang yang mampu kenal. Na orang mufhum agama tapi hana mufhum politik dan pemerintahan. Na orang mufhum politik dan pemerintahan tapi hana mufhum agama. Kalah strategi lagi. Pajau dek agama. Teruk kafe untuk ikuasai negara orang Islam. Cara nji. Pui buka. Nyo politik nyo ke agama. Memang menan untuk ikuasai negara Islam leji. Dengan bermacam strategi payah pegahnya nilai. Lagi senang harganya untuk kuasai negara Aceh. Padahal itu target lain. Hana cara kafe punya umat Islam. Diperkuat semua kekuatan menjadi kekuatan agama. Pisahkan dulu. Ilmu bermukleh ke roy betul ni nanti roy. Orang kaya hana dukung ke pergerakan ilmu. Orang nak kekuatan kekuasaan hana dukung pergerakan agama. Sehingga telhon seorang diri. Kelebuk apa? Asal nanggro bak gop yang menyangkut kemaslahatan muslimin. Ekonomi bak gop. Dumpu bak gop. Kapan Islam itu kuat? Kapan agama itu hidup? Duduk ilmu belum fikir tu. Nyo ke mana? Nyo gaduh tak buat tak tahu tapi li tak dengar kerawat tu. Yang kehinan kerawat tu tak klik kerawat tak sengap kerawat tu. Yang lain nak tahu perumahan be. Maka hari ini manduaboh ilmu yang dipenuhi oleh Rasulullah harus ikut. Sesuai dengan tantangan zaman. Karena generasi yang kuat adalah generasi yang mampu menjadikan semua potensi kekuatan menjadi kekuatan bagi kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Nyo yang diperintahkan oleh Allah bagi tanya, nyo khawatir sampai na generasi lemah. Pun dipegah oleh Allah dalam Al-Quran. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim. Bertemakut beya baik sampai tak kebah generasi-generasi yang lemah, yang khawatir di atas nasib ji.
hancur agama ji, hancur kemaslahatan udip ji. Sehingga menjadi budak-budak bagi umat yang lain. Tanya orang Islam tak mana aju. Igop pergi mana? Tapi anak tanya je kalau mi anak gop duduk. Mana tu je kalau mi anak gop. Mana je kemangsa anak gop. Igop dipersiapkan anak untuk menguasai anak orang lain. Itu yang menganak untuk dikuasai oleh orang lain. Dikuasai oleh je bersesat. Dikuasai perilaku je bersesat. Sehingga udip dalam dunianya hanya untuk kuburan lubang neraka. Rela baik minta-minta rezeki, rela baik bergaul, rela datang tago. Maka tanya bertemu saboh inspirasi dan rasa takut kibancara agamanya tak perkuat baik sampai generasi ukenya menjadi generasi yang lemah, takut terhadap nasib ji, terhadap masa depan ji. Nyo hal yang perle. Salah satu strategi awal penyebaran ilmu. Nyo katanya mandum-mandumnya ci ajak siapapun harus punya ilmu maksimal, ilmu dasar. Bumerata ile. Karena munyonya terbiang kosong, urunyo nanggro global. Munyo jamun urang hana tro ilmu, hana ilmu urangnya hanjek ke musuh agama. Tapi urunyo urang yang hana ilmunya icok igop diisi menjadi musuh agama. Nyo nanggro global, bahaya. Sejarah jamun hana pernah tak dalam sejarah bahawa orang Aceh je ke pasukan Belanda. Saya secara ramai je ke pasukan Belanda. Itamang Jepang hana orang Aceh secara ramai-ramai je ke pasukan Jepang. Tapi gopna. Truk Jepang je ke pasukan Jepang, truk Belanda je ke pasukan Belanda. Untuk rela orang rau. Urangnya dalam perang pemikiran sesat dalam global kamulai tak kalan anak-anak Aceh, urang-urang Aceh je ke pasukan aliran sesat, pasukan pemikiran sesat, hanya gara-gara demi cari uang. Kaji ke pasukan, jangan je ke pasukan Belanda karena minta peng Belanda ni, igaji. Generasi Aceh zaman berhasil. Doktrin umat Nabi Muhammad yang ada di Aceh tidak pernah mau menjadi pendukung kezaliman, pendukung kesesatan. Hanya ke pasukan dia. Piuranya buat minta rezeki, hinan menumpak rezeki, siap menjadi pasukan liberal, pasukan rasat, sehingga kacau walau nanggronya. Minta peng pala intihana, ekonomi rela. Nyok hal-hal yang lagi nyok yang perle kita nyok tak sebikir. Tanya tabutnya untuk perselamat agama. Pemantang lain yang untuk perselamat agama harus lakukan. Nyo yang perle. Mahan ada yang tak ilmu yang tak bangunnya akan dihilang, talu karena lemah. Orangnya so yang lemah digulung dan digilas. Maka hinan tak maknai pesan Allah. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan. Allah pesannya dalam Quran. Bangkit kuatir jangan sampai generasi lemah yang tak ubah lagi dia. Khafu alaihim, temakut. Yang paling temakut menyerusak agama haji, rusak akidah haji, menderita selama-lamanya. Menyerusak ekonomi tu. Yang paling menderita lah udip dah mati-mati habis. Tapi merusak akidah, rusak agama, kuburan menjadi awal penderitaan yang abadi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka ohon mumada sebagai pencerahan dan malamnya, semoga Allah lebih manfaat pada luntuan sendiri dan kepada yang Bang Bandung. Kini nak dalam sesi yang kedua.